Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, apakah Yeshua anti kepada orang kaya? Seperti kita seringkali mendengar bahwa Yeshua itu nggak suka dengan orang kaya. Bahkan ada ayat yang kita sama-sama akan baca. Bagi saudara yang membawa kitab suci, ayo kita baca dua kitab ini. Yang pertama yaitu kitab Matiyahu atau Matai pasal 19 ayat 23 sampai 24 dan Lukas 18 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Dan Yeshua berkata kepada para muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa orang kaya akan dengan susah payah masuk ke dalam kerajaan Samayim atau kerajaan surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Elohim. Saya berhenti dulu di sini dan saya sampaikan bahwa yang dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum sudah pernah saya bahas. Tetapi pagi ini yang saya bahas adalah apakah benar Yeshua itu anti kepada orang kaya dan menghendaki supaya semua murid-muridnya hidup dalam kemiskinan, nggak perlu kaya, karena kekayaan akan membawa seseorang untuk masuk neraka, ya. Nah, coba kita lihat di dalam Lukas. Dan setelah melihatnya dengan menjadi sangat sedih, Yeshua berkata, alangkah sukarnya orang yang mempunyai kekayaan masuk ke dalam kerajaan Elohim. Sebab adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari dua ayat ini kita punya pemahaman bahwa orang kaya itu sukar untuk masuk kerajaan Elohim. Betul nggak Bapak Ibu? Di ayat ini, betul ya? Jadi orang kaya sukar untuk masuk kerajaan Elohim. Nah sekarang saya mau tanya, tolong dijawab. Siapa di sini yang pingin kaya? Angkat tangan. Lah saudara nggak masuk Samayim loh. Saya ngomong ini bisa ditangkap saudara? Jadi kalau saudara pingin kaya, menurut ayat ini saudara nggak bisa masuk kerajaan Elohim. Dan saya perlu memberitahu, sejak ada seorang pendeta yang berurusan dengan perpuluhan dan harus berurusan juga dengan polisi karena penghinaan terhadap agama lain, pasti saudara sudah tahu bukan orangnya? Nah, ini saya mulai lihat di YouTube, banyak sekali pendeta-pendeta yang berkata begini, kalau ada pendeta yang mengizinkan perpuluhan dan bahkan berharap supaya jemaat memberi perpuluhan, jangan ikuti. Karena itu pendeta rakus yang ingin memperkaya diri. Saya agak tergelitik dengan hal ini saudara, karena perpuluhan itu Torah dan itu menyangkut hukum alam semesta. Jadi kalau begitu, yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah kita hapus saja perpuluhannya? Halo? Lah itu bagaimana pernyataan pendeta itu saudara, yang mengatakan orang yang mengembalikan perpuluhan, mereka ngomongnya memberi perpuluhan,
itu pendeta rakus. Nah, saya kasih tahu nih, saya mengajarkan perpuluhan. Saya tidak peduli orang mau mengatakan saya rakus kek, jawabannya satu, emang gua pikirin. Paham Bapak Ibu? Siapa di sini yang sudah punya anak? Angkat tangan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang ingin anaknya jadi kepala gerombolan kemiskinan? Angkat tangan. Ada yang mau? Anak saudara jadi pimpinan kelompok orang miskin? Angkat tangan. Nggak ada yang mau. Berarti saudara tetap ingin kaya, tapi nggak masuk surga. Bagaimana saudara? Nah, ini yang akan saya bahas supaya saudara paham. Yang pertama adalah, kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa seorang pendeta itu tidak boleh kaya, itu saya katakan pendeta yang ngomong begitu itu pendeta yang munafik. Faktanya dia masih butuh duit, betul nggak Bapak Ibu? Saya akan setuju kalau orang itu bisa membuktikan ucapannya. Pakailah pakaian yang sederhana, pakai kaos, celana pendek aja lah. Itu yang dianggap sebagai pendeta yang rohani. Tapi kalau pendeta pakai jas seperti ini, wah itu pendeta rakus itu. Ya, pendeta yang tidak layak diikuti. Kenapa? Karena pakai jas kan mahal katanya. Nah, ini saya perlu kasih penjelasan Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan Yeshua akan sangat sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan Shamayim, yang harus dipertanyakan, kenapa kok bisa sulit? Paham nggak Bapak Ibu? Kenapa kok bisa sulit masuk? Karena orang itu pikirannya hanya tertuju kepada kekayaan dan tidak peduli dengan orang lain. Saya mau tanya, gedung ini bisa ada karena apa? Karena ada uang. Kalau nggak ada uang, berarti kalau ibadah nggak perlu pakai gedung. Sedangkan ibadah yang pakai tenda saja tetap harus beli tenda. Duit juga, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau begitu yang membuat orang tidak bisa masuk ke Shamayim bukan kekayaannya, tetapi sikap hatinya yang salah. Ada nggak orang yang miskin tapi sombongnya minta ampun? Apakah orang yang seperti itu layak untuk masuk Shamayim? Tidak. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kenapa ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ayat yang Yohanan? Ini kembali yang ngomong Yeshua, saudara. Yohanan 10 ayat 10. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Loh, ini bertentangan dengan ayat tadi. Yang dimaksud berkelimpahan ini berkelimpahan apa? Berkelimpahan harta, betul nggak? Betul. Berkelimpahan jiwa, betul. Berkelimpahan segalanya. Nah, oleh karena itu di dalam kita membahas satu kitab itu jangan satu ayat dijerambah uyah, nggak karu-karuan, nggak bisa begitu, saudara. Nyatanya saudara punya anak saja pingin anak saudara kaya, betul nggak? Apalagi Tuhan yang Maha Kasih pasti menghendaki kita hidup kaya, betul nggak Bapak Ibu? Sekarang kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yeshua HaMashiach, bahwa sekalipun kaya, dia telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu dapat menjadi kaya dalam kemiskinan itu.
Artinya Yeshua itu rela menggantikan kita. Dia datang dari tempat yang maha kaya, turun ke dunia ini menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Jadi yang saya pertanyakan adalah, kalau saudara ingin kaya itu salah atau tidak? Tidak. Sekarang pertanyaan ini saya pertajam lagi. Kalau saya hidup kaya, saudara setuju atau tidak? Loh, kok setuju? Kenapa saudara tidak berkata, pendeta kalau kaya itu enggak rohani? Saudara setuju kalau saya kaya? Nah, itu berarti pemahamannya benar, saudara. Ya. Tapi kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa pendeta kaya itu salah, saya kok mungkin berpikir orang ini agak bergeser deh pemahamannya. Ya. Jadi saya bisa katakan orang yang mengatakan pendeta itu tidak boleh kaya itu kejem loh, saudara. Kenapa? Karena pendeta itu munafik ngomong begitu. Sebab dia berpikir kekayaan itu untuk orang lain, untuk orang miskin. Lah terus yang membimbing rohani saudara dibiarkan miskin, kejam nggak kira-kira? Oh, sangat kejam, saudara. Orang yang tidak pernah membimbing malah diberkati, yang membimbing malah jangan. Ini kejam banget. Dan saya katakan pendeta yang macam itu hanya ingin dipuja oleh orang seolah-olah rohaninya tinggi. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang kita akan lihat. Sebetulnya ini adalah peringatan Yeshua agar kekayaan itu jangan sampai merusak pekerjaan Tuhan. Jadi kekayaan pun bisa merusak pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena orang selalu mengajarkan kekayaan tetapi tidak pernah mengajarkan untuk menyalurkan kekayaan itu. Paham? Yang pertama adalah kebanyakan orang kaya itu merasa hebat sehingga pekerjaan rohani itu diatur oleh orang kaya. Bahkan khotbahnya diatur. Kalau berani menyinggung, awas hati-hati, saudara. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang penting kebenaran itu disampaikan. Jangan, memang saya harus akui bahwa banyak sekali pendeta-pendeta kalau dengan orang kaya itu takut, saudara-saudara. Betul nggak kira-kira? Betul. Ketika orang kaya ngomong, kamu nggak usah panggil nama Yahweh. Wah, ini orang ngasih dana besar sama saya. Kalau saya tidak ikut dia, wah, bisa bahaya saya. Ya sudahlah, daripada dananya berhenti, ya sudahlah, saya ikut kamu. Akhirnya kebenaran tidak tersampaikan hanya karena takut, saudara. Kamu kalau khotbah jangan nyinggung-nyinggung masalah dosa. Kalau sampai nyinggung-nyinggung, ya terpaksa saya keluar deh dari kehilat ini. Nah, itu artinya apa? Orang kaya yang mengatur gembala. Ini yang harus saudara pahami. Di mana-mana gembala jemaat selalu bermasalah dengan orang kaya. Kalau tidak gembalanya yang diusir, ya orang kayanya yang pergi. Faktanya begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Saya berulang kali melihat bahkan teman saya sendiri, gerejanya besar dan berusaha untuk diatur oleh jemaat yang kaya, sehingga karena pendetanya nggak mau ngikutin, pendetanya diusir, disuruh keluar. Nah, ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Dan saya katakan bahwa sebetulnya manusia lahir ke dalam dunia ini, Tuhan itu sudah sediakan kekayaan untuknya. Adam dan Hawa ketika dia dibuat dari tanah, Tuhan pun sudah sediakan semuanya.
Coba bayangkan seandainya Adam itu dijadikan Tuhan di hari pertama. Karena manusia seperti Tuhan sehingga dijadikan Tuhan di hari pertama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi manusia dijadikan Tuhan di hari ke-6, di mana semuanya itu sudah disediakan oleh Bapa Yahweh. Tinggal mengelola saja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang kedua, orang kaya itu, kenapa kok Tuhan seolah-olah anti dengan orang kaya? Karena orang kaya itu kadang suka mata gelap, saudara. Tidak lagi peduli dengan pekerjaan Tuhan yang juga membutuhkan materi. Kekayaan gembala dipermasalahkan. Kenapa kalau gembalanya miskin kok tidak diusut dan diberkati? Nggak fair kan kalau begitu? Betul nggak? Giliran pendeta kaya, jemaat resah. Tapi giliran jemaatnya miskin, giliran gembalanya miskin, jemaatnya nggak pernah resah. Seolah-olah ya kalau pendeta miskin itu wajar. Kan begitu saudara, kebanyakan seperti itu ya. Padahal Tuhan menghendaki manusia itu hidupnya kaya. Kenapa begitu sulit ada yang kaya ada yang miskin? Karena ada oknum-oknum tertentu yang seharusnya kekayaan itu terbagi, dia ambil sendiri. Contohnya adalah seorang koruptor yang pertama. Dan yang kedua adalah kelompok yang mengatur dunia ini, yaitu si mata satu, saudara. Sangat sulit sih, saya tidak bisa memberitahukan secara gamblang untuk visi si mata satu itu, yang diharapkan semua orang miskin semua. Yang kaya siapa? Ya aku sendiri. Itulah si mata satu, saudara. Apakah gembala sidang atau adakah gembala sidang yang mengusut kekayaan jemaat? Saya mau tanya, ada nggak kira-kira? Tidak pernah ada, saudara. Ataukah orang kaya ini tidak peduli dengan efek laporannya? Inilah yang diucapkan Yesua tadi. Artinya Yesua mengajarkan kalau kita kaya harus berhati-hati dalam sikap hidupnya agar supaya kehidupannya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh misalnya, kalau ada gereja yang seperti itu, ini gereja ya saudara, gereja seperti itu, kira-kira ada punya beban nggak kira-kira dari jemaat? Aku pingin supaya gerejaku bisa makmur, kira-kira ada nggak? Ada, itu baru benar saudara. Karena rumah-rumah ibadah yang lain saja bisa megah, masa rumah ibadah kita nggak bisa megah, betul nggak? Ya. Nah sekarang jika ada gerakan seperti ini, yang jadi pertanyaan, di manakah orang-orang kaya itu? Siapa yang memikirkan keselamatan jemaat? Siapa pula yang memikirkan keselamatan gembala? Saudara lihat ini di tempat yang terbakar, diskriminasi umat Kristen dunia. Gereja dibakar massa, pendetanya dihukum penjara. Terus yang kaya kemana? Lepas tangan semua, saudara. Maka ketika ada seperti ini, kemanakah orang-orang kaya? Tidak lagi peduli. Kalau begitu sebetulnya yang jahat itu siapa? Makanya Tuhan bilang orang kaya itu sukar masuk surga, sukar masuk syamain. Ya. Gembala terintimidasi, takut bicara uang. Saya nggak takut loh. Ya.
Kenapa? Karena cepat atau lambat, suka tidak suka, tetap orang harus mengeluarkan uang. Karena dia berurusan dengan alam semesta. Saya ambil contoh misalnya, orang yang mengatakan jangan memberi perpuluhan. Nah, kalimat memberi saja sudah salah. Harusnya mengembalikan. Jangan memberi, kata orang luar sana. Nanti keenaan pendetanya. Kalau saya mengatakan, kalau ada yang berpikir seperti itu, saya anjurkan jangan memberi, nggak usah. Lalu apakah dengan tidak memberi berarti duit saudara utuh? Tidak, saudara. Kitab suci sudah jelas mengatakan akan ada belalang pelahap, belalang pengirip, dan belalang pelompat. Nah, kalau orang ngomong seperti itu, nanti orang yang nggak suka akan berkata, tuh kan ngancam. Bukan ngancam, yang nulis kitab suci itu ada kaitannya dengan dunia alam supranatural. Kalau saudara tidak mengembalikan perpuluhan, tetap duit saudara itu keluar. Bahkan bisa bukan 10%, bisa 50%, bisa 70%. Larinya kemana? Ya bisa saja ke rumah sakit, bisa saja ke penjara, bisa saja kemana-mana. Betul nggak Bapak Ibu? Itulah yang namanya hutang pada alam semesta. Orang di luar sana, non-Kristen itu ngerti loh. Jangan sampai hutang pada alam semesta. Ini banyak yang ngomong seperti ini dari para motivator. Karena kalau hutang pada alam semesta, cepat atau lambat harus bayar. Lah, kalau keburu mati belum dibayar bagaimana? Keturunannya yang bayar. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang anti perpuluhan. Kalau buat saya malah saya katakan kalau anti perpuluhan memang lebih baik jangan kembalikan. Nanti sayang duitnya lari ke pendeta. Ya. Lebih baik atur sendiri, ya, urusan dengan alam semesta sendiri. Ya. Nah, itu sebabnya di sini Yesua mengajarkan kepada kita supaya kita memahami akan pola ini. Saya ambil ayat ini ya, saya akan bacakan di dalam kitab apa ini? Lukas 21. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Dan sambil memandang, dia melihat orang-orang kaya yang sedang memasukkan persembahannya ke dalam perbendaharaan. Dan dia melihat juga seorang janda miskin yang sedang memasukkan 2 lepton ke sana. Dan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu. Sebab semua orang itu memberi persembahan kepada Elohim dari kelimpahannya, tetapi dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh kehidupan yang ia miliki. Kalau saya perhatikan, saya renungkan ayat ini, ternyata Tuhan itu melihat bukan dari nilai, tapi dari persen. Paham Bapak Ibu? Mungkin kalau dilihat dari nilai, janda itu ya paling cuman berapa, 10.000 lah kira-kira. Sementara orang kaya itu 1 juta misalnya memberi. Kalau dilihat dari nilai, lebih banyak orang kaya apa miskin? Orang kaya. Tetapi kalau dihitung persen, lebih banyak mana? Lebih banyak orang miskin. Kenapa? Karena 10.000 itu memang kekayaan dia cuma 10.000. Berarti dia menyerahkan seluruhnya. Paham Bapak Ibu? Kenapa saya harus sampaikan ini? Agar supaya kita jangan salah pemahaman. Kalau sudah bicara kekayaan,
itu sudah berbahaya. Saya katakan tidak. Yang berbahaya kalau sikap hatinya itu salah. Orang miskin juga bisa berbahaya kalau sikap hatinya salah. Tapi justru sebaliknya, orang kaya dengan kekayaan dia bisa bagi-bagi berkat kepada orang lain. Bisa menjadi berkat bagi orang yang kurang beruntung dalam kekayaan. Apakah itu membawa orang itu masuk ke neraka? Ya tidak, saudara. Kita harus punya pemahaman yang benar untuk masalah ini. Jangan seperti pendeta-pendeta munafik yang anti dengan perpuluhan tapi dia sendiri butuh duit. Nah ini kan nggak fair namanya. Ya. Bandingkan dengan Imam Amasya yang hidup menyenangkan hati raja dan bukan untuk Tuhan. Nah ini yang salah, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Amos pasal 7 ayat 12 sampai 13, saya bacakan aja ya. Amos pasal 7 ayat 12-13. Dan Amasya telah berkata kepada Amos, hai pelihat, pergilah, larilah, selamatkan dirimu ke tanah Yehuda, dan di sana makanlah roti, dan di sana engkau harus bernubuat. Namun di Betel, janganlah engkau bernubuat lagi, karena kota itu adalah tempat kudus raja dan tempat kediaman raja. Nah ini ada seorang istilahnya nabi palsu, saudara, yang khotbahnya itu enak-enak sehingga raja itu senang dan ngasih duit. Tapi beda dengan Amos. Ya, Amos itu adalah seorang nabi yang terang-terangan dalam menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun tidak nyaman, dia harus sampaikan. Itu Amos, Bapak Ibu. Nah, zaman sekarang pun banyak orang yang takut memberitakan kebenaran demi uang dan ancaman dari orang kaya. Mungkin saya katakan gembala yang macam ini adalah gembala yang suka menjilat. Paham, saudara? Kenapa sampai hari ini pemberitaan nama Yahweh begitu berat sekali di Indonesia? Karena ada orang-orang yang macam kayak gini, saudara. Coba seandainya para pendeta itu konsekuen, dia ngerti nama Yahweh disampaikan, semua jemaat bisa ngerti, nama Yahweh semakin berkibar di Indonesia. Tetapi karena ada pendeta yang modelnya kayak begitu, ya sudahlah, yang penting aman. Saudara pikir pendeta-pendeta itu tidak tahu tentang nama Bapa Yahweh? Tahu. Apalagi dia yang sekolah teologi, ya tahu. Tapi demi keamanan ya harus berperilaku seperti ini. Coba aja kita ambil contoh, misalnya pendeta-pendeta di Magelang ini ngerti nama Yahweh, untuk menyampaikan jemaat mikir 2 kali lipat. Karena dia bisa saja berkata, tuh kan ikut-ikutan Alef Tau bukan? Mesti gitu, saudara. Jadi bukan karena mengikuti kitab suci, tapi membesarkan gengsinya. Saya berharap di Magelang tidak ada pendeta yang seperti itu. Dia harus berani saklek apapun resikonya. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus belajar untuk menyatakan kebenaran. Kenapa orang kaya kok tidak bisa masuk Samayim? Yang ketiga adalah karena sombong dan tidak peduli dengan penderitaan orang. Tidak menyadari kalau semua itu hanyalah titipan Tuhan. Kekayaan saudara, apakah itu milik saudara? Tidak, itu titipan dari Tuhan. Kalau titipan, ya kalau Tuhan minta pertanggungjawab, ya harus dipertanggungjawabkan. Ya Bapak Ibu, sampai truk pun ada tulisan titipan Tuhan untuk selalu mengingat pengemudi lain yang di belakang. Nyawa saya pun itu titipan Tuhan. Nyawa saya bukan milik saya sendiri, tetapi milik
Tuhan, saudara. Dan yang keempat, kenapa orang kaya sulit masuk ke Shamayim? Orang kaya biasanya suka sensasi, tapi banyak yang keluar jalur. Misalnya kekayaannya besar, kawin lagi. Kekayaan besar, main judi. Kekayaan besar, dugem. Jadi kekayaannya sudah dipergunakan hanya untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah, ini yang bikin orang tidak bisa masuk Shamayim. Kemudian yang kelima, orang kaya jika tersinggung biasanya akan memakai kekuatan uangnya untuk menghancurkan. Nah, ini dalam dunia bisnis sering terjadi, saudara. Kalau orang macam-macam, ada istilah yang mengatakan begini, kalau dulu saat miskin dia berpikir, besok saya makan apa ya? Tapi kalau sudah kaya, macam-macam, siapa yang akan saya makan besok? Kebalik semua, saudara. Berani macam-macam, saya makan kamu. Jadi sudah terbalik. Dulunya dia berharap besok makan apa, besok makan apa. Begitu kaya, siapa yang akan saya makan? Jadi muncul keserakahannya, saudara. Oleh karena itu persiapkan hati saudara agar menjadi orang yang kaya raya. Amin. Nah, doa saya tiap hari supaya hidup saudara diberkati. Saya ngomong sungguh, saudara, bukan lip service karena di panggung ini, tidak. Doa saya setiap hari saya katakan, Bapa Yahweh berkati umat-umatmu di Kehilat Alef Tau. Buat usaha mereka maju. Yang belum punya usaha, berikan usaha. Supaya income per bulannya semakin bertambah besar. Kalau jemaat ini kaya, nggak saling ngerepotin, betul nggak? Tapi kalau miskin, wah, saling ngerepotin, utang sana, utang sini dan sebagainya. Ya. Jadi persiapkan hati saudara untuk menjadi orang kaya, yaitu tidak sombong, setia dengan Tuhan, jangan mudah menghina orang miskin, lebih baik dibantu saja. Kira-kira saudara bisa menangkap? Ini penting bagi kita, saudara. Jadi saya katakan, siapkan hati saudara karena Bapa Yahweh akan memberkati dengan kelimpahannya. Tapi saudara harus siap. Saudara harus berani menjadi saluran berkat. Ada yang nanya, kalau KPI itu Pak Lukas dipanggil rabi atau pendeta atau referen atau apa? Saya sering melihat betapa bangga dan terhormatnya kalau ada embel-embel pendeta atau rabi. Saudara tidak pernah mendengar saya menyampaikan khotbah lalu saya katakan, saudara, inilah pendeta Lukas Sutrisno. Saya nggak mau pakai seperti itu. Saya lebih suka dipanggil dalam panggilan keluarga. Mau dipanggil Koh Lukas boleh, Pak Lukas boleh, Nak Lukas juga boleh, Dek Lukas boleh, apa saja boleh, panggil papi juga boleh. Itu panggilan keluarga, karena kita semua adalah keluarga Hamasiah. Kalau ada orang yang panggil saya Pak Pendeta gitu, saya malah risih, saudara. Jadi canggung. Karena unsur kekeluargaan itu seolah-olah kayak terpotong. Menjadi hubungan antara jemaat dengan pendeta. Tapi saya lebih suka dipanggil dengan panggilan keluarga karena kita adalah satu keluarga dalam Hamasiah. Ya. Mulai sekarang banyak-banyaklah bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan.
Kesehatan itu kekayaan bukan? Kekayaan. Jadi kalau saya bicara kekayaan itu tidak harus uang. Sekali lagi, kalau saya bicara kekayaan tidak harus uang, tapi kesehatan juga kekayaan. Materi itu jelas kekayaan. Penjagaan dan pemeliharaan Tuhan itu juga kekayaan. Dan seluruh keluarga kita dalam keadaan aman, tentram, damai, sejahtera juga kekayaan. Ya Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh salah dalam memandang kekayaan. Karena kalau saudara nanti salah ngomong ditangkap alam semesta, bahaya saudara. Dan yang terakhir, haruskah kita takut untuk menjadi kaya? Tapi kalau saudara kaya nanti urusan dengan pajak, urusan dengan bank, mau nggak kira-kira? Mau, bagus. Karena ada orang yang berkata begitu, nek kaya aku kangelan, urusan bank, urusan pajak, kangelan. Ya sudah, lebih baik miskin, lebih santai. Ya, kalau saya katakan semakin Tuhan berikan kepercayaan banyak, semakin banyak juga kita dituntut. Jangan takut untuk menjadi kaya. Yesua tidak anti dengan orang kaya, tetapi mentalitas yang salah itulah yang tidak disukainya. Sekali lagi, pertanyaan saya yang terakhir, Yesua anti dengan orang kaya atau tidak? Tidak. Saya katakan, bersiap-siaplah, hidup saudara akan dijadikan kaya oleh Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu, pemahaman kami tentang kekayaan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, baik kekayaan secara materi maupun kekayaan secara kesehatan, kekayaan secara damai sejahtera, kekayaan segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Men's Club dan kaum wanita akan mengadakan piknik ke Pantai Ngobaran, Renehan, dan Woyahan pada hari Kamis 23 Mei 2024 dengan biaya Rp130.000 per orang, sudah termasuk konsumsi. Acara ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengikutinya dapat menghubungi Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat ini. Berkatilah anak-anak-Mu semua dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan biarlah perjalanan kami akan selalu diwarnai dengan kesuksesan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken
rotso. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahim teka syekar ala pekawa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, Weishmereka, Yevareka. Ya Yahweh, Panaweleka, Wikuneka. Yevareka, Weishmereka, Yevareka. Isa Yahweh, Panaweleka, Wikuneka. Hashem Leka, Shalom, Shalom. Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevareka, Weishmereka, Yevareka. Shabbat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Ini Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.